walaupun kita masih belajar dari rumah. Kalian jangan pernah bosan ya mengikuti pembelajaran ini, walaupun hanya melalui video pembelajaran. Harus ikuti dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami pembelajaran yang kita pelajari. Baiklah, seperti biasa kalian siapkan dulu buku-buku pelajaran kalian, terutama buku catatan ya, dan juga alat tulisnya. Nanti kalian catat hal-hal yang sekiranya penting agar memudahkan kalian untuk belajar. Baiklah, sekarang kita langsung saja ikuti pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Cara memilih makanan bergizi. Pada pembelajaran 2 kemarin, kalian telah mempelajari manfaat memilih makanan bergizi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara memilih makanan bergizi. Berikut cara memilih makanan bergizi. Memilih makanan yang mengandung gizi seimbang. Memilih makanan yang tidak mengandung pengawet. Memilih makanan yang bersih dan segar. Memilih makanan yang tidak basi dan memperhatikan tanggal kedaluarsanya. Memilih makanan yang tertutup rapat dan tidak dihinggapi lalat. Menghindari makanan yang mengandung penyedap rasa dan pewarna buatan. Melaksanakan kewajiban dan hak yang diperoleh terkait kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus dijaga. Bekerja bakti membersihkan lingkungan termasuk kewajiban terkait kebersihan lingkungan. Apa saja ya kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan? Kewajiban terkait kebersihan lingkungan. Membersihkan selokan. Mencabuti rumput liar di sekitar rumah. Membuang sampah di tempat sampah. Hak terkait kebersihan lingkungan. Mendapat udara segar. Tinggal di lingkungan yang asri. Tinggal di lingkungan yang bersih. Membacakan penyelesaian masalah dalam bacaan. Bacalah bacaan berikut. Kalian di rumah juga ikut membaca ya. Membersihkan selokan. Jaka dan Ima bertetangga. Rumah Jaka dan Ima berdekatan. Ada selokan di depan rumah mereka. Semalam hujan deras. Keesokan harinya, air dalam selokan depan rumah Jaka dan Ima meluap. Ada tumpukan sampah dalam selokan. Tumpukan sampah itu menyumbat aliran air dalam selokan sehingga airnya meluap. Jaka, Ima, serta keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. Mereka mengeruk tumpukan sampah dalam selokan. Kemudian, mereka membuang tumpukan sampah itu ke tempat sampah. Akhirnya, air dalam selokan pun dapat mengalir kembali dengan lancar. Dalam bacaan, terdapat permasalahan dan penyelesaian masalah. Dapatkah kalian menyebutkannya?
Permasalahan dan penyelesaian masalah pada bacaan sebagai berikut. Permasalahan. Air dalam selokan di depan rumah Jaka dan Ima meluap. Penyelesaian masalah. 1. Jaka, Ima, dan keluarganya bekerja bakti membersihkan selokan dari tumpukan sampah. 2. Jaka, Ima, dan keluarganya mengeruk tumpukan sampah dalam selokan. 3. Jaka, Ima, dan keluarganya membuang tumpukan sampah ke tempat sampah. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang cara memilih makanan bergizi. Bagaimana saja tadi caranya ya? Ada memilih makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Itu ya kandungan yang kita makan, makanan yang kita makan. Lalu memilih makanan yang tidak mengandung pengawet. Nah, kalau makanan yang mengandung pengawet bila dikonsumsi berlebih itu menjadikan tubuh tidak sehat, gitu ya anak-anak. Lalu memilih makanan yang bersih dan segar. Nah, bersih itu harus bersih ya, dan juga segar. Misalnya tidak layu atau tidak busuk, harus masih segar. Tuh. Lalu memilih makanan yang tidak basi. Nah, ini kalau makanan basi kalian makan nanti bisa sakit perut, dan juga memperhatikan tanggal kedaluarsanya. Biasanya pada makanan kemasan itu ada tanggal kedaluarsanya. Itu diperhatikan. Nah, itu ya. Lalu makanan yang tertutup rapat. Nah, ingat makanan itu dipilih yang tertutup rapat. Nah, jangan yang terbuka. Apalagi di pinggir jalan banyak debu dan juga lalat. Itu bisa membuat perut kalian sakit jika dikonsumsi, itu ya. Lalu memilih makanan atau menghindari makanan yang mengandung penyedap rasa dan pewarna buatan. Nah, itu ya. Itu juga berbahaya. Nah, bila dikonsumsi secara berlebihan. Itu ya, sebaiknya memilih makanan yang segar saja, yang alami tanpa bahan pengawet atau pemanis buatan atau pewarna buatan. Seperti itu ya untuk memilih makanan bergizi. Lalu kita juga telah mempelajari tentang kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan. Tadi juga sudah ada beberapa contoh kewajiban terkait kebersihan lingkungan dan juga hak terkait kebersihan lingkungan. Ingat, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu agar kalian mendapatkan hak kalian terkait kebersihan lingkungan, gitu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang penyelesaian masalah. Nah, tadi ada bacaan, pada bacaan ya. Tadi ada bacaan, pada bacaan itu ada permasalahan. Kalian harus memahami dulu bacaannya, mana yang termasuk permasalahan ya. Di sana juga ada penyelesaian masalah. Nah, itu kalian harus memahami bacaannya, permasalahannya apa pada bacaan tersebut. Lalu penyelesaian masalahnya itu apa? Nah, itu ya. Penyelesaian masalah itu hal yang dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh orang yang terkena masalah. Nah, mengalami permasalahan itu tindakan apa yang dilakukan, itu merupakan penyelesaian masalah. Jadi anak-anak, pembelajaran kita kali ini semoga kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari kali ini. Jadi kalau masih belum paham, kalian ulangi lagi, ikuti pembelajaran lagi agar lebih paham. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Tidak bosan Pak Oki mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Ingat dengan cara makan makanan bergizi. Tadi ingat cara memilih makanan bergizinya ya, agar tubuh kalian tetap sehat.
dan juga istirahat yang cukup. Jika bepergian, gunakan masker. Ya anak-anak, baiklah pembelajaran cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya.